Sengketa panas antara Indonesia, Bahrain, dan AFC sepertinya akan menemui babak baru. Hal itu terjadi setelah kemarin AFC secara resmi menanggapi serius keinginan Bahrain yang ingin main di tempat netral ketika leg kedua melawan Indonesia. Tentu saja, ini membuat banyak pihak benar-benar menganggap AFC sangat punya standar ganda. Dan miris bagi Indonesia, karena kemungkinan besar keinginan Bahrain ini bakal dikabulkan. Nah, jika semua itu terjadi, sungguh nilai-nilai sportivitas nggak akan ada harganya lagi. Sebab semua tahu kalau di AFC, Indonesia sama sekali nggak punya istilahnya orang dalam, mengingat dalam struktur keanggotaannya, Indonesia nggak punya wakil sama sekali. Maka dari itu, perihal isu lama yang pernah digaungkan pada tahun 2015 dan kembali diungkap oleh Coach Justin, yakni soal pembagian dua wilayah AFC antara tim Timur Tengah dengan non-tim Tengah, dinilai adalah solusi yang paling pas karena ya gimana, AFC benar-benar udah terlalu kocak dan kelihatan banget orang-orang tim Tengah rela menghalalkan segala cara dengan uang. Bahrain dan AFC benar-benar layak mendapatkan kecaman dari dunia. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, mereka benar-benar jadi tokoh antagonis bagi Indonesia buat melangkah ke Piala Dunia. Yap, setelah beragam kontroversi di pertandingan Bahrain versus Indonesia yang berakhir 2-2, kali ini negara tersebut entah ketakutan atau emang cupu mengajukan permintaan ke AFC buat main di tempat netral ketika leg kedua. Dan anehnya, AFC nggak butuh waktu lama buat menanggapi hal itu dengan serius. Ini jelas berbeda dengan tanggapan mereka ke PSSI yang ketika itu mengirim protes. Jangankan di ACC, lawang ibaratnya, protes PSSI digagas aja enggak, AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan fans, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, tulis AFC. Lebih lanjut, kami meyakini kalau nanti dalam pertemuan antara PSSI, AFC, dan Bahrain FA, pihak Bahrain akan coba menggunakan cara licik buat mengakali aturan, di mana mereka pastinya akan memperlihatkan beragam kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang pastinya di stadion-stadion kecil yang emang keamanannya tidak ketat. Dan 1.000.000% mereka akan mengungkit-ungkit lagi tragedi Kanjuruhan yang kelam itu. Lantas gimana dengan PSSI? Ya udah susah kalau udah gitu, karena di satu sisi PSSI sendiri nggak punya istilahnya orang dalam buat melobi AFC. Hal itu lantaran dalam struktur anggota AFC nggak ada satupun perwakilan dari Indonesia. Iya loh, sumpah nggak ada. Bahkan negara-negara macam Bhutan, Nepal, Mongolia, Maladewa pun ada perwakilannya, terutama di posisi-posisi penting. Sedangkan Indonesia sama sekali nggak ada. Jadi bisa dibayangkan betapa terpojoknya PSSI nanti, apalagi jika kita lihat lagi Presiden AFC orang Bahrain dan sekjennya orang Malaysia. Ya udah, semoga Tuhan bersama kita, gitu aja. Harapannya mungkin ya semoga FIFA bisa membantu, tapi semua juga tahu FIFA ini organisasinya juga nggak bersih-bersih amat. Ibaratnya, kalau duit minyak udah keluar, ya FIFA pun kayaknya nurut-nurut aja deh. Yap, suka tak suka, memang begitulah kemungkinan terburuk yang bakal kita hadapi. Mau berharap AFC jujur? Halah, susah. Nah, atas dasar itulah, wacana yang pernah digaungkan pada tahun 2015 kembali coba di-up oleh Coach Justin.
yakni untuk membuat AFC dibagi jadi dua, seperti yang terjadi di format Liga Champions Asia, di mana di situ ada yang namanya wilayah Barat dan Timur. Dan Indonesia dalam hal ini sangat bisa beraliansi dengan tim-tim seperti Jepang, Korea, dan Australia. Jadi nantinya wilayah Barat biarlah diisi oleh tim-tim yang mayoritas dari Tim Teng, sedangkan wilayah Timur akan diisi oleh tim non-Timur Tengah. Memang pastinya akan ada plus minusnya terutama soal jatah tiket ke World Cup, tapi kami rasa pun itu adalah pilihan paling masuk akal untuk saat ini andai permintaan Bahrain benar-benar dikabulkan oleh AFC. Di sisi lain, jelas membuat skema seperti tadi pastinya juga nggak akan mudah. Apalagi soal wacana pindah ke Oceania yang juga tak kalah ramai. Itu juga nggak gampang. Sebab kita juga harus ingat, Indonesia di persepak bolaan Asia powernya nggak begitu kuat. Memang kita bisa melobi FIFA, tapi itu juga berat. Itulah kenapa kita butuh dukungan dari negara-negara seperti Jepang, Korea, ataupun Australia yang secara power udah ada gitu loh di kawasan Asia. Nah, semisal kalaupun AFC nantinya nge-ACC permintaan Bahrain, kemungkinan besar laga itu juga bisa jadi cara mereka untuk menyeting laga ini biar Indonesia beneran tersingkir. Bisa saja soal perangkat wasit dan lain-lain. Seperti laga yang digelar tertutup, itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Ya murni karena duit. Itulah kenapa kami berharap kepada semua elemen timnas gak usah peduliin hal ini. Yang penting kalian tunjukkan segalanya aja di atas lapangan. Toh semua juga tahu kok kalau si Tim Teng itu beneran kocak. Lagi pula PSSI juga bisa kok mengajukan banding, seperti misalnya suksesnya Piala Dunia U17, lalu kedatangan tim besar seperti Argentina juga nggak ada masalah. Serta tim-tim seperti Australia, Irak hingga Vietnam yang di sosmed panasnya kayak apa, tapi ketika main di GBK aman-aman aja. Intinya kami percaya Pak Erik beserta jajarannya akan bekerja keras memperjuangkan keadilan ini. Walaupun kami juga yakin itu nggak gampang. At least berusaha dulu sampai akhir. Masalah hasilnya gimana? Ya udah, itu nanti. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi fokus dulu ke laga bulan November melawan Jepang dan Arab. Gak usah terpengaruh sama hal-hal non-teknis yang bikin kepala puyeng. Fokus buat meraih poin melawan Jepang dan Arab yang pastinya sangat gak gampang. Untuk itu, yang penting sekarang para pemain bisa tampil on fire di klub masing-masing, dan ketika main buat timnas, mereka dalam mode kepercayaan diri yang baik. Lalu soal hasil 2-2 versus Bahrain serta kekalahan 2-1 dari China. Ya udah, itu dijadikan pelajaran, entah buat coach Shin ataupun pemain itu sendiri. Percayalah, mereka yang hujat-menghujat di saat timnas sedang kalah sama sekali nggak pantas bersorak gembira ketika tim ini menang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.